Kayak misalnya zaman dulu kan orang yang punya handphone itu kan anggapannya orang yang mampu kan, tapi sekarang siapapun sudah punya handphone. Nah itu kan proses dari yang dulunya misalnya orang yang punya handphone itu cuma orang mampu, sampai sekarang itu kan lama. Nggak yang langsung dalam waktu setahun langsung berubah kan, nggak, ada prosesnya dulu biasanya. Makanya itu budaya itu atau nilai-nilai sifatnya bertahan lama. Terus iya, sekarang biasa aja. Area fungsional sistem budaya itu ekologi, cara dimana sistem beradaptasi menjadi habitat. Jadi kan setiap lingkungan itu kan ada masing-masing budaya. Nah andai kata kita nggak bisa beradaptasi, apa yang akan terjadi? Mbak-mbak yang kaget tadi, berapa lama bisa beradaptasi sama budaya Taiwan? Sebulan, 2 bulan, atau seminggu? Setengah tahun, 3 bulan. Oh iya, bahasa juga setengah tahun. Jadi itu kan kita, kalau memang kita berpindah ke budaya yang beda, ya kita harus beradaptasi sama lingkungan sekitar. Ya kayak itu tadi, nggak mungkin kan kita membawa yang nggak suka antri di Taiwan, itu kan nggak masuk. Dan saya kayak di Indonesia pun kan, Indonesia itu yang paling banyak adatnya, sukunya. Jadi tiap daerah pun mungkin budayanya beda-beda, ya ta. Mungkin kalau mbak-mbak sama mas-mas yang nggak pernah ke Surabaya ngirain orang Surabaya itu orangnya kasar-kasar atau apa, padahal memang ngomongnya keras-keras kok dibandingin orang daerah lain. Padahal yang enggak, maksudnya yang cara ngomong ya kayak gitu itu. Nah kan, pada 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 ngirain orang Surabaya itu kasar. Sebenarnya ya apa ya, model orangnya itu belak-belakan gitu loh, maksudnya ngomongnya tuh memang keras, dan nggak yang suka nutupi, biasanya ya belak-belakan kayak gitu. Kalau Madura beda, budaya agak beda cara cara bicaranya. Emang kalau dibandingin orang Jawa Tengah atau Jawa Barat, mungkin Surabaya kelihatan kasar banget cara ngomongnya. Tapi memang ngomongnya keras-keras. Bener. Kan makanya beda tempat aja di Indonesia sudah beda kan. Begitu lah. Jadi jangan kaget kalau ke Surabaya ya. Surabaya itu Jawa Timur loh ya. Nah, begitu. Saya kasar nggak ya? Saya orang Surabaya. Kelihatan nggak dulu pertama kali ketemu saya orang dari Surabaya, cara ngomongnya produk Jawa Tengah. Aspal. Di Jakarta, iya. Nggak. Oke, mungkin kalau kita nggak familiar sama orang daerah tertentu, pasti mungkin lah, orang ini ngapain sih kok kayak gitu. Ya begitulah perbedaan. Mungkin juga kalau kita misalnya ke daerah Maluku atau ke daerah Irian Jaya, orangnya juga beda lagi. Ya kalau sama Malang sama Surabaya bersama.
Terus kalau mungkin juga daerah Sumatera atau kalau Kalimantan tuh ngomongnya cepet. Ada yang orang Kalimantan nggak? Dulu saya tuh punya punya kenalan di Kalimantan tuh, orangnya pernah datang ke Surabaya, ngomongnya tuh cepet, saya tuh bingung, sebentar ya, ngomong apa ya, nggak bisa ngangkep nih kalau orang Kalimantan ya, cepet ngomongnya, kayak nggak ada titik komanya. Nah, beda-beda, seru sebenarnya belajar ini Indonesia kalau memang senang budaya itu. Oke, saya lanjutkan. Terus juga struktur sosial itu cara dimana kehidupan sosial dibentuk. Kalau ideologi itu karakteristik mental dari seseorang dan cara dimana mereka berkaitan dengan kelompok sosial dan lingkungan mereka. Gak apa-apa, nggak kaget kok, ya begitulah. Ideologi itu cara pandang kita seperti apa ya kalau ideologi. Terus habis itu ada 4 dimensi perbedaan budaya, ini dari Hofstede. Kalau misalnya mbak-mbak sama mas-mas tertarik boleh buka web. Hofstede ini punya website sendiri, jadi dia itu melakukan Hofstede ya, dia melakukan penelitian hampir di seluruh negara di dunia, maksudnya membedakan tiap negara itu seperti apa. Kalau di sini kan masih 4, mungkin karena buku ini nulisnya sudah lama, sekarang itu sudah ada 6 dimensi kebudayaan menurut Hofstede itu. Jadi yang pertama itu ada power distance, itu hubungan interpersonal yang terbentuk karena adanya perbedaan kekuasaan. Jadi misalnya di sini power distance itu kayak kalau misalnya di kantor antara atasan sama bawahan, itu kalau misalnya power distance-nya itu rendah, berarti hubungan antara atasan sama bawahan itu sangat dekat. Maksudnya nggak ada yang ya anggapannya antara mau bos atau karyawan biasa, mereka tuh sama, jadi hubungannya erat. Tapi kalau power distance-nya tinggi, berarti itu biasanya ada jarak antara bos sama bawahan, itu power distance. Nah itu juga di tadi itu silakan buka di websitenya, itu tiap negara beda-beda, jadi dia memang benar-benar sudah melakukan penelitian. Terus yang kedua, uncertainty avoidance. Di situ tingkat di mana orang merasa terdapatnya situasi yang tidak pasti sehingga merasa terancam dengan adanya situasi yang tidak menentu tersebut. Jadi itu misalnya ada tipikal atau golongan orang-orang yang dia tidak senang sesuatu yang nggak pasti. Berarti dia cenderung untuk menghindari sesuatu yang nggak pasti itu tadi. Jadi uncertainty avoidance-nya kalau tinggi berarti dia nggak senang ketidakpastian. Tapi kalau rendah berarti dia nggak masalah menghadapi sesuatu yang nggak pasti. Terus habis itu yang ketiga, di sini ada masculinity, femininity, itu tingkat di mana peran jenis kelamin dapat tergambarkan secara jelas. Kalau masculinity ya berarti kan lebih ke pria, kalau femininity lebih ke wanita. Terus kalau individualism, mungkin ini yang sering kita dengar. Individualism itu tingkat perbandingan nilai individu dengan kelompok. Kalau individualismenya tinggi, negara yang individualisnya tinggi, berarti dia cenderung hidup sendiri-sendiri. Tapi kalau yang satunya kolektivisme, berarti itu cenderung hidup berkelompok. Menurut mbak-mbak sama mas-mas, Taiwan sama Indonesia yang individualis, bukan pria yang ke wanita bukan itu mbaknya, maksudnya lebih dominan peran wanita. Kalau menurut, bukan yang pria jadi ke wanitaan, kalau wanita ke pria-priaan. Ayo, kalau menurut mbak-mbak sama mas-mas, Taiwan sama Indonesia itu kolektivisme apa individualisme? Kira-kira menurut observasinya mbak-mbak sama mas. Individualism.